Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual pada modul 2.3 tentang supervisi akademik dengan fasilitator Bapak Angga dan pengajar praktik Ibu Haminah Lubis. Perkenalkan, nama saya Elok Rahayu Nicas dari SMP Negeri 1 Kelapa Nunggal dan rekan saya Desi Fatimah dari SD Tajur 5. Dan rekan saya berikutnya Nindi Mulyaningsih dari SMA Negeri 1 Citeureup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dini. Waalaikumsalam Bu Desi. Selamat siang. Siang Bu Des. Ya alhamdulillah Bu Dini kita bisa bertemu kembali ya. Sebelum kita melaksanakan coaching nanti, sebagai awal saya akan bertanya kepada Bu Nining. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kali ini. Pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati sesuai rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Bagaimana Ibu memberi pertanyaan bobot pada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa ya Bu Nining, dengan prinsip coaching yang diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan pengembangan potensi. Ya, pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Pada proses coaching kali ini saya ingin mengembangkan potensi saya, diantaranya adalah presence, kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang kedua Bu Nining, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Saya ingin pengembangan secara spesifik dari 3 tadi. Saya ingin mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot yang ingin diobservasi. Saya diantaranya adalah presence, kehadiran penuh, kemudian mendengar aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Yang kedua Bu Nining, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin Ibu observasi? Saya ingin pengembangan secara spesifik dari 3 tadi. Saya ingin mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot yang ingin diobservasi Bu Desi. Ya, yang terakhir Bu Nining, indikator apa yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya menemukan langkah-langkah untuk penyelesaian masalah yang dihadapinya Bu Desi. Ya. Demikian Bu Nining observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching dengan Bu Elok. Terima kasih Bu Nining. Sama-sama Bu Desi. Assalamualaikum Bu Elok, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Nining. Alhamdulillah kabar saya baik. Bagaimana kabar Bu Nining? Alhamdulillah saya juga baik, sehat. Gimana Bu Elok pembelajarannya selama ini? Alhamdulillah bisa berjalan dengan lancar. Namun ada sedikit permasalahan. Apakah Bu Nining ada waktu untuk saya? Siap, saya menyediakan waktu untuk Bu Elok. Mangga silahkan Bu Elok. Tujuan apa yang ingin Ibu dapatkan setelah pembicaraan kita hari ini? Tujuan saya berdiskusi dengan Bu Nining, berharap saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi saat ini Bu Nining. Kemudian apa ukuran keberhasilan yang Bu Elok tetapkan sebagai hasil dari coaching kita hari ini? Ukuran keberhasilan menurut saya bisa mengajar di kelas tersebut dengan konsentrasi dan juga anak-anak bisa fokus terhadap pembelajaran saya di kelas, seperti itu. Oh, jadi Bu Elok ingin konsentrasi mengajar dan anak-anak juga fokus. Iya. Kemudian apa masalah Bu Elok saat ini yang dihadapi dalam kegiatan pembelajaran? Begini Bu Nining, saya menghadapi permasalahan di kelas 9. Saya kebetulan mengajar IPA di kelas 9. Saat ini di kelas tersebut ada beberapa anak yang selalu membuat kegaduhan di kelas, sehingga teman-teman yang ingin belajar kurang fokus untuk menerima materi yang diberikan oleh saya. Padahal kelas 9 ini harus lebih semangat belajar karena sebentar lagi mereka akan menghadapi kelulusan sekolah, seperti itu. Dan saya berharap
saya bisa lebih konsentrasi mengajar di kelas tersebut dan anak-anak bisa fokus terhadap pembelajaran yang saya lakukan seperti itu. Ya tadi seperti yang Bu Elok sampaikan, mereka udah kelas 9 Iya, tapi betul. belum fokus. Iya. Jadi mengganggu konsentrasi Bu Elok ya, padahal udah Iya. kelas 9 mau Betul, ujian Bu. dan lain-lain. Apa hambatan yang Ibu rasakan ketika menghadapi permasalahan ini? Ketika anak tersebut jahil di kelas, kemudian membuat kegaduhan, maka kelas tersebut menjadi ramai, Bu Nining. Jadi saya juga terganggu konsentrasinya saat saya mengajar di kelas. Dan teman-teman yang lain yang serius belajar juga terganggu karena kegaduhan anak tersebut. Seperti itu. Sejauh ini usaha apa yang sudah Bu Elok lakukan, dan dalam rentang keberhasilan usaha itu rentang 1 sampai 5 ada di rentang berapa Bu Elok kira-kira? Untuk saat ini rentang keberhasilannya baru ada di nilai 4, Bu Nining. Usaha saya untuk saat ini saya sudah memanggil anak tersebut, sudah berdiskusi dengan anak tersebut, tapi entah mengapa anak tersebut selalu memulai kesalahan yang sama saat pembelajaran di kelas. Dia yang melempar-lempar pulpen, kemudian juga melempar kertas dengan temannya, atau lempar biji kuaci ke temannya seperti itu. Jadi di kelas ramai dan akhirnya konsentrasi teman-temannya buat belajar terganggu seperti itu. Tadi kan sudah pendekatan sudah ya Bu Iya. Elok. Nah kemudian apa rencana selanjutnya yang akan Ibu lanjutkan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Saya rencananya akan bertemu lagi dengan beberapa siswa tersebut untuk saya ajak diskusi, kemudian mungkin saya akan meyakinkan mereka kembali tentang kesepakatan kita belajar di kelas dan keyakinan kelas yang sudah kita buat di awal pembelajaran. Seperti itu. Kemudian juga saya akan mengubah cara mengajar saya dengan metode pembelajaran yang lebih menarik dan juga menggunakan media-media pembelajaran yang lebih menarik. Seperti itu, Bu Nining. Tadi kan Bu Elok bilang mau merubah strategi, kemudian mengingatkan kembali tentang kesepakatan kelas ya. Iya, betul. Nah, strategi apa yang Ibu lakukan untuk mencapai hal tersebut? Untuk diawali dengan saya menggunakan strategi pembelajaran yang menarik dengan memberikan games seperti itu, kemudian juga saya akan lebih banyak menggunakan praktik pembelajaran di kelas karena untuk saat ini kebetulan saya ngajar IPA dan tentang listrik dinamis, jadi mungkin saya akan ke depannya menggunakan pembelajaran-pembelajaran seperti praktek-praktek sehingga anak tersebut tidak lagi membuat kegaduhan di kelas. Seperti itu, Bu Nining. Ya dengan banyak praktek kan anak jadi nggak bosan gitu ya, Betul, jadi dia betul, lebih fokus betul. gitu ya. Nah, Ya. bagaimana ukuran sukses dari coaching kita menurut Ibu? Untuk keberhasilan coaching kita, untuk proses permasalahan saya berharap saya bisa sampai ke angka 9 setelah coaching ini, Bu Nining. Nah, untuk mencapai angka 9 itu, siapa yang sekiranya dapat diajak berkolaborasi untuk membantu Ibu menyelesaikan permasalahan ini? Diawali dengan saya berbicara kepada wali kelas karena kebetulan anak tersebut perwaliannya bukan saya. Saya mungkin akan berbicara dengan wali kelas tentang permasalahan yang saya hadapi, kemudian saya akan berkolaborasi dengan orang tua murid, guru BK, dan juga ibu kepala sekolah. Seperti itu, Ibu. Ya, tadi kan ada beberapa strategi yang melibatkan Betul. wali kelas, kolaborasi dengan guru BK, juga kepala sekolah. Nah, dari rencana-rencana itu, komitmen apa yang akan Bu Elok buat untuk menjalankan rencana aksi ini? Saya akan segera mungkin untuk mengatur waktu bertemu dengan anak tersebut. Kemudian saya akan menanyakan apa sih yang menjadi permasalahan anak tersebut sehingga selalu membuat kegaduhan di kelas saat pembelajaran saya. Kemudian saya pun akan segera menggunakan strategi-strategi pembelajaran yang lebih menarik supaya mereka yang sering membuat kegaduhan itu tidak lagi mengganggu konsentrasi teman-teman di kelas. Seperti itu. Jadi tadi kita bisa menemukan ya Bu Elok ya, ada satu pendekatan terhadap anak, Betul. kemudian pembelajaran yang menarik ya, Ya. jadi nggak bosan dengan banyak Betul. praktek, dan berkolaborasi dengan wali kelas, BK, juga kepala sekolah. Betul.
Nah, tadi kan Bu Elok menemukan strategi itu ya. Ya, Terus betul. bagaimana perasaan Bu Elok setelah coaching ini? Alhamdulillah setelah coaching bersama Ibu, saya merasa lega. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa mempraktekkan secara langsung strategi dan langkah-langkah pembelajaran berikutnya. Saya ucapkan terima kasih Bu Nining sudah mau mendengarkan curhatan saya terhadap permasalahan yang saya hadapi. Atas waktu yang sudah Ibu berikan, saya ucapkan terima kasih banyak. Sama-sama Bu Elok. Saya rasa cukup ya diskusi kita hari ini, dan kedepannya kita bisa berdiskusi lagi, bertemu lagi untuk tindak lanjut kita coaching hari ini. Iya. Gitu, demikian Bu Elok. Ya, terima kasih banyak Bu Nining. Sama-sama, Saya Bu. undur diri melanjutkan pembelajaran berikutnya. Mohon maaf jika saya sudah mengganggu waktunya Bu Nining. Sama-sama Bu Elok, tidak mengganggu. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nining tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Elok. Selanjutnya saya akan bertanya kepada Bu Nining, apa saja yang Ibu lakukan pada saat coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya, tadi selama coaching menurut saya sudah melakukan alur tirta ya, seperti tujuannya apa, kemudian identifikasi, sampai membuat rencana aksi serta bertanggung jawab. Dan indikator keberhasilannya adalah tadi coach saya dapat menemukan strategi-strategi untuk menyelesaikan masalahnya. Begitu ya Bu Nining. Jadi menurut saya tadi sebagai observer, Bu Nining dan Bu Elok sudah berjalan dengan baik coachingnya, sudah sesuai dengan alur tirta. Bu Nining sudah menggali pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Elok sehingga Bu Elok bisa menemukan solusi. Selanjutnya saya akan bertanya kompetensi yang diinginkan Bu Nining untuk dikembangkan lagi setelah kegiatan hari ini apa saja Bu? Saya ingin lebih mengembangkan potensi memberikan pertanyaan yang berbobot agar coach lebih tergali lagi potensinya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Itu Bu Desi. Ya, terima kasih banyak Bu Nining. Demikian observasi saya kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Amin. Baik, terima kasih Bu Desi atas Sama-sama, Bu masukan-masukannya. Nining. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elok. Hari ini Bu Nining akan melakukan coaching kepada Ibu Desi. Sebelum melakukan coaching, saya mau melakukan praobservasi terlebih dahulu untuk mempersiapkan diskusi kali ini. Sebelum berdiskusi, saya ingin menanyakan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada proses coaching kali ini, yang saya akan amati apakah sudah sesuai dengan alur kita, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot, dan bagaimana coach mempersiapkan atau merespon untuk memberikan tanggapan atas pertanyaan dan coachingnya. Jangan lupa dengan prinsip coaching diantaranya yaitu kemitraan, menjadi pendengar aktif, dan pengembangan potensi. Kemudian ada beberapa pertanyaan ini Bu Nining yang akan saya sampaikan. Pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam proses coaching kali ini? Pada proses coaching hari ini saya akan berusaha mengembangkan kehadiran penuh, kemudian pertanyaan yang berbobot, serta pemikiran kreatif. Baik. Kemudian indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan adalah coach saya dapat menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Baik Bu Nining, selanjutnya silahkan untuk melakukan proses coaching bersama Ibu Desi. Semoga lancar ya Bu Nining. Amin. Terima kasih Bu Elok. Assalamualaikum Bu Desi, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Nining. Alhamdulillah kabar baik. Gimana penerimaan peserta didik barunya di SD? Pasti seru ya, karena banyak anak-anak usia dini. Alhamdulillah kemarin PPDB-nya berjalan dengan lancar dan memenuhi kuota untuk kelas 1. Tetapi saya mempunyai ada sedikit masalah Bu Nining di kelas 1 ini.
Masalah apa Bu Desi? Mungkin bisa kita diskusikan. Ya, seperti yang Ibu Nining ketahui ya, anak kelas 1 ini kan masih dalam pra sekolah ya, masih belajar dari menyesuaikan dari TK ke SD. Di anak kelas 1 ini biasanya masih diantar sama bapak ibunya ke sekolah, bahkan masih ada yang ditungguin di depan kelas. Nah, fenomena ini biasanya itu berlangsung hanya mungkin 1 minggu aja, dan mereka lama-lama bisa mandiri, bisa berbaur dengan teman-temannya di kelas. Tapi dalam kasus ini ada satu anak yang selama ini masih belum bisa mandiri dan belum mau berbaur di kelas 1 ini. Jadi anak ini selalu lihat ke jendela, nengok-nengok jendela, ibu saya di mana, ibu saya di mana. Dan kalau ibunya nggak kelihatan, anak ini nangis keluar nyari ibunya. Seperti itu begini. Padahal udah hampir 1 semester ya, Betul. tapi belum mandiri gitu Belum ya. mandiri. Betul. Jadi tujuan yang Ibu harapkan dari diskusi kita hari ini apa Bu Desi? Jadi dalam diskusi kita hari ini saya ingin menemukan strategi untuk menumbuhkan keberanian dan kemandirian pada anak kelas 1 ini, agar anak kelas 1 ini bisa mandiri di kelas dan bisa berbaur dengan teman-temannya, seperti itu Bu. Jadi biar lebih mandiri ya anak ini ya, dan Betul. siap belajar. Betul. Menurut Bu Desi, faktor apa yang menyebabkan siswa ini belum bisa mandiri? Yang pertama mungkin faktor dari orang tua, yang kedua faktor dari anak juga, dan ketiga mungkin faktor dari pembelajaran di kelas. Sejauh ini dari beberapa faktor itu apa yang sudah Ibu lakukan untuk memandirikan anak ini? Yang sudah saya lakukan selama ini, terutama untuk pembelajaran di kelas, sebenarnya pembelajarannya menurut saya itu sudah menyenangkan ya Bu. Tetapi akan saya buat lebih menyenangkan lagi dengan beberapa metode-metode yang terbaru. Seperti misalnya anak-anak di kelas 1 itu kan masih senang bermain ya, masih suka permainan. Jadi mungkin saya akan menyelipkan pembelajaran games dalam pembelajaran di kelas. Jadi saya akan menyuruh anak-anak membawa mainan yang ia sukai di rumah, dibawa ke sekolah, biar nantinya bisa kita sisipin bermain sambil belajar. Dan pada saat itu mainannya anak ini bisa dipakai untuk teman-temannya juga. Jadi nanti anak ini bareng-bareng bermain, berbaur di dalam kelas. Nanti gantian, misalnya mainan saya bareng sama temen yang satu, nanti saya meminjamkan mainan yang lain, seperti itu. Jadi mainan bisa jadi jembatan anak-anak untuk berinteraksi gitu ya. Iya. Kemudian kalau untuk tadi faktor orang tua bagaimana? Ya, kalau faktor orang tua sebenarnya sudah pernah dicoba ya, saya melakukan pendekatan dengan orang tua. Cuma saat itu orang tua itu mencoba 1 kali untuk keluar sebentar ya, tetapi anak ini melihat ibunya nggak ada di jendela, nangis. Jadi orang tua ini tidak tega, jadi melakukan lagi pembiasaan menunggu di depan kelas. Jadi nanti saya akan lebih menekankan lagi kepada orang tua agar orang tua itu mempercayakan anaknya kepada wali kelas, guru kelas 1, dan nanti orang tua tersebut yakin bahwa anaknya itu di kelas akan aman bersama teman-temannya. Seperti itu. Jadi lebih meyakinkan orang tua kalau anaknya akan aman ya bersama guru. Selanjutnya dari segi pembelajaran apa Bu Desi? Maaf, dari itu pendekatan terhadap anak. Pendekatan terhadap anak, saya akan merangkul anak itu kembali, dan saya akan meminta tolong teman-temannya untuk merangkul juga, biar anak ini mau berbaur dengan teman-temannya, biar anak ini asyik bermain dengan teman-temannya, sehingga lupa, seakan-akan lupa bahwa dia itu tidak ditunggui sama ibunya, tidak bergantung kepada ibunya. Jadi pendekatan secara personal ya, dengan merangkul secara pribadi, kemudian minta tolong ke teman-temannya juga.
Nah, ada menurut Bu Desi ada strategi lain nggak untuk memaksimalkan usaha yang sudah Bu Desi lakukan? Ya, strateginya saya akan memberikan reward ya Bu dalam pembelajaran tadi. Jadi nanti rewardnya bisa berupa bintang, berupa makanan ataupun coklat atau makanan kecil. Jadi nanti mungkin anak yang bisa udah mandiri saya kasih reward. Jadi dalam hati anak, oh kenapa teman saya mandiri, dikasih reward saya juga bisa. Jadi berkompetensi di kelas untuk lomba-lomba latih kemandiriannya gitu. Ya, jadi Bu Desi tadi dari 3 pembelajaran yang menarik, kemudian pendekatan lagi dengan orang tua, kemudian secara personal ditambah lagi menciptakan lingkungan yang berkompetisi. Betul. Supaya anak-anak termotivasi untuk mandiri gitu ya. Tadi kita sudah menemukan beberapa strategi ya Bu Desi ya. Iya. Nah, kira-kira kapan Bu Desi akan mulai menerapkan itu? Insya Allah saya akan mulai melakukannya besok. Sebenarnya saya sudah melakukannya, cuma mungkin kapasitasnya belum 100% ya Bu. Jadi saya akan lebih memantapkan lagi untuk melakukan tindakan ini berupa pendekatan intensif ke orang tua, ke anak, dan pembelajaran di kelas. Ya, Bu Desi sepertinya tadi kita sudah menemukan ya strategi-strategi baru, kemudian kemudian juga jadwal yang akan segera dilakukan. Menurut saya diskusi ini bisa kita cukupkan di sini. Oh iya, Tapi terima kasih. sebelumnya gimana perasaan Bu Desi? Alhamdulillah sangat tercerahkan Bu Nining. Jadi saya lebih memantapkan hati untuk melakukan nanti tindakan yang akan saya lakukan. Serasa mendapat dukungan lah dari teman-teman. Ya, semoga yang direncanakan berjalan dengan baik Bu Desi. Selamat bertugas selanjutnya. Terima kasih. Sama-sama Bu Nining. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hasil coaching kali ini Bu Nini? Sedang berjalan? Sejauh ini menurut saya sudah berjalan dengan baik dan saya sudah melakukannya sesuai dengan alur tirta seperti tadi tujuannya, kemudian mengidentifikasi, kemudian membuat rencana aksi serta membuat komitmen atau tanggung jawab bersama Bu Desi. Alhamdulillah, tadi saya juga sudah mengamati ketika Bu Nining dengan Bu Desi berdiskusi, saya melihat alur tirtanya sudah jelas gitu ya. Kemudian juga saya juga mengamati bahwa apa yang sudah dilakukan Bu Nining terhadap Bu Desi sudah sangat baik. Ya, berikutnya kompetensi apa yang akan dikembangkan untuk coaching berikutnya? Saya berharap lebih bisa mengembangkan kompetensi saya di bidang mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga semakin tergali lagi potensi-potensi coaching serta semakin banyak alternatif masalah yang bisa didapatkan. Baik, untuk coaching kali ini alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Bu Nining dan Bu Desi sudah menemukan solusinya atas bantuan dan arahan dari Bu Nining. Untuk kali ini saya sebagai observer, saya ucapkan terima kasih Bu Nining sudah membantu proses ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Nining. Sama-sama juga Bu Elok, terima kasih atas masukannya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Desi, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Nining, alhamdulillah baik. Hari ini Bu Desi akan melakukan coaching dengan Bu Elok ya. Iya. Nah, kali ini saya akan menjadi pengamat untuk coaching Bu Desi dengan Bu Elok. Nah, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Proses coaching kali ini akan saya amati apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot, dan juga bagaimana coaching merespon atau memberi tanggapan atas pertanyaan dari Bu Desi. Jangan lupa ya Bu Des, hari ini dengan prinsip coachingnya diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan pengembangan potensi. Saya akan menanyakan beberapa hal. Yang pertama, kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Bu Desi dalam proses coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching kali ini, saya akan mengembangkan pertanyaan yang berbobot, terus kehadiran temu dan mendengarkan aktif gitu Bu Nining. Ya, dari ketiga kompetensi itu
kompetensi bagian mana yang secara spesifik ingin dikembangkan dan diobservasi, Bu Desi? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Ya, baik Bu Desi. Kemudian indikator yang Bu Desi inginkan dalam proses coaching ini seperti apa? Saya ingin coaching ini bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan nanti yang akan dihadapi. Baik Bu Desi, silahkan melaksanakan coaching dengan Bu Elok. Terima kasih, Bu Nining. Sama-sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu Elok. Waalaikumsalam Bu Desi. Apa kabar? Alhamdulillah kabar saya baik Bu Desi. Bu Desi apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya. Bu Desi, saya mau tanya, apakah Bu Desi ada waktu buat saya? Ya, Bu Elok, ada waktu. Ada apa, Bu Elok? Saya ingin bercerita sedikit. Bolehkah Bu Desi? Oh, silakan Bu Elok. Iya. Jadi tujuan Bu Elok yang dapatkan setelah coaching ini apa saja? Tujuan saya berdiskusi dengan Bu Desi yaitu saya bisa menemukan solusi-solusi yang terbaik serta strategi-strategi yang terbaik atas permasalahan yang saya alami, Bu Desi. Oh, begitu Bu Elok. Jadi nanti tolak ukur keberhasilan dari coaching kita kali ini apa aja Bu Elok? Setelah berdiskusi, saya berharap di kelas tersebut terjadi perubahan suasana yang lebih konsentrasi belajar dan anak-anak bisa lebih fokus belajar bersama saya. Itu Bu Desi. Saya mau menanyakan kepada Bu Elok, apa yang mengganggu masalah Bu Elok saat ini dalam kegiatan pembelajaran? Begini Bu Desi, saya kan saat ini mengajar IPA di kelas 9. Kemudian saat saya mengajar, ada beberapa siswa yang selalu berulang membuat kegaduhan di kelas, seperti melempar pulpen, kemudian melempar kertas yang digulung-gulung, kemudian juga kuaci yang dilempar kepada teman-teman. Sehingga ketika saya mengajar, teman-teman itu konsentrasinya terganggu. Sedangkan mereka sudah kelas 9 dan sebentar lagi akan menghadapi kelulusan. Dan pelajaran IPA itu termasuk salah satu yang menentukan nilai kelulusan. Selain itu juga kelas 9 itu untuk mendapatkan nilai kelulusan kan salah satu kriterianya adalah berakhlak baik. Nah, di sini kalau menurut saya anak tersebut akhlaknya kurang baik karena mengganggu konsentrasi dan fokus belajar teman-temannya. Seperti itu Bu Desi. Jadi dengan berbagai permasalahan tadi, apakah hambatan yang ada dalam menyelesaikan masalah tadi Bu Elok? Iya, hambatannya pertama karena ini kasusnya sudah berulang ya Bu Desi. Anak tersebut melakukan kegaduhan itu bukan hanya sekali di pembelajaran saya, dan itu terjadi setiap saya masuk ke kelas. Seperti itu Bu Desi. Dari skala 1 sampai 5, pada skala berapa usaha Ibu Elok dalam mencapai tujuan tersebut? Memang karena ini kelasnya bukan perwalian saya, jadi saya belum melakukan kolaborasi terhadap wali kelas. Jadi saat ini usaha saya baru ada di posisi nilai 4. Nilai 4 ya. Seperti itu. Nah, tentunya Bu Elok ini mempunyai rencana ya untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Jadi apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tadi? Dalam waktu dekat ini, sepertinya saya akan memanggil beberapa siswa tersebut. Saya akan melakukan diskusi terhadap anak tersebut, apa yang menjadi permasalahannya ketika dia belajar dan mengganggu konsentrasi teman-teman di kelas. Seperti itu. Kemudian saya juga akan mengubah strategi pembelajaran saya agar anak tersebut bisa teringat kembali dengan keyakinan kelas dan kesepakatan yang sudah dibuat sebelum pembelajaran IPA dimulai. Seperti itu Bu Desi. Jadi strategi Bu Elok itu dengan keyakinan kelas ya, mengingatkan kembali keyakinan kelas. Selain itu ada lagi nggak strategi yang lain untuk menghadapi masalah ini? Ya, saya akan mengubah metode pembelajaran seperti itu. Kemudian saya akan memperbanyak praktikum
untuk pembelajaran IPA, sehingga konsentrasi dia akan tetap fokus pada pembelajaran IPA saat di kelas. Seperti itu Bu Desi. Bagaimana ukuran kesuksesan dari coaching kita hari ini menurut Ibu Elo? Kesuksesan terhadap coaching ini, saya berharapnya setelah saya berdiskusi dengan Bu Desi, saya menemukan strategi yang terbaik sehingga saya bisa menerapkan di kelas tersebut, dan saya berharap tidak ada lagi kegaduhan yang terjadi pada kelas tersebut Bu Desi, sehingga anak-anak bisa lebih fokus belajar bersama saya, dan saya juga bisa lebih konsentrasi menyampaikan materi di kelas. Seperti itu Bu Desi. Baik Bu Elo, untuk selanjutnya siapa yang nanti akan Bu Elo ajak untuk berkolaborasi dalam membantu menyelesaikan masalah ini? Rencana saya akan berkolaborasi dengan wali kelas, karena kebetulan kelas tersebut perwalinya bukan saya. Saya akan mengajak wali kelas untuk berkolaborasi, kemudian saya juga akan mengajak guru BK, kemudian orang tua siswa, dan juga ibu kepala sekolah. Seperti itu Bu Desi. Baik Bu Elo, yang terakhir, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana aksi ini? Saya akan memanggil anak tersebut dalam waktu dekat, karena kebetulan besok adalah pelajaran saya. Sebelum pelajaran saya akan berdiskusi dengan anak-anak tersebut. Kemudian saya juga akan mengubah metode pembelajaran saya dalam waktu dekat dengan menggunakan metode-metode yang seru, asik, dan juga lebih banyak games, dan akhirnya mereka bisa fokus terhadap materi saya. Seperti itu. Ya, Bu Elo, coaching kita hari ini udah selesai ya, tak terasa. Alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih Bu Desi sudah meluangkan waktunya untuk saya mendengarkan cerita saya, membantu saya untuk menemukan solusi-solusi terhadap permasalahan saya. Saya ucapkan terima kasih banyak Bu Desi. Sama-sama Bu Elo. Semoga kita bisa ketemu lagi ke depannya untuk melakukan tindak lanjut coaching kita hari ini. Iya, siap Bu Desi. Saya mau ke kelas lagi. Terima kasih atas waktunya saya ucapkan. Ya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Desi, tadi Bu Desi sudah melakukan coaching bersama Bu Elo. Menurut Bu Desi, apa saja yang sudah Bu Desi lakukan pada saat coaching terkait indikator tercapaian yang Ibu inginkan? Ya, alhamdulillah di coaching saya pada hari ini saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita, seperti menanyakan tujuan, rencana aksi, identifikasi dengan bertanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali permasalahan-permasalahan yang ada pada coaching dan bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Ya, saya akan menyampaikan hasil observasinya Bu Des. Menurut saya sebagai observer, tadi proses coaching Bu Desi sudah berjalan dengan baik. Alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan saya ingin menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin Bu Desi kembangkan selanjutnya? Setelah coaching pada hari ini, saya ingin mengembangkan lagi kompetensi tentang memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali pertanyaan-pertanyaan kepada coaching sehingga menemukan solusi untuk menyelesaikan masalahnya. Begitu Bu. Baik Bu Desi, seiring dengan banyaknya berlatih, kita sama-sama mengembangkan kompetensi ini. Iya, Terima kasih Bu Desi. sama-sama Bu Bening.